الرحيم. قال فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: ثانيا، من المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بين الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Jazakumullah khaira. Kemudian kata beliau, "Tsaniyan minal mukhassis al-muttasil." Yang kedua dari dalil pengkhusus yang muttasil, yang bersambung adalah asy-syart, sigoh atau bentuk syarat. Apa itu asy-syart? Lughatan al-alamah. Secara bahasa dia adalah alamat atau tanda. Tapi hal ini dikomentari. Ya, Allah Ta'ala alam yang benarnya, kata para ulama, yang bermakna alamat secara bahasa itu syarat. Bifathir ra, syarat. Kalau ini kan syarat. Bisukunir ra, syarat. Nah, kemudian dia bilang apa? Secara bahasa al-alamah. Yang benarnya yang bermakna alamah di sini itu syarat yang pakai fathah. Iya, yang pakai fathah. Ini yang dijamak menjadi apa? Asyrat. Asyratus sa'ah. Apa asyratus sa'ah artinya? Tanda-tanda kiamat. Ini yang bermakna tanda di situ yang benarnya syarata atau syarat, syaratun bi fathir ra. Kalau syartun, ya syarat. Syarat yang kita maklumi. Bagaimana syarat? Ini kan? Baik. Kemudian kata beliau, wal muradu bihi huna ta'liqus syai'i bi syai'in wujudan wa adama. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari sisi ada dan tiadanya dia. Maksudnya apa? Menggantungkan sesuatu ada dengan tiadanya sesuatu tersebut dengan sesuatu yang lain. Maksudnya kalau ada yang lain, ada dia. Kalau tidak ada yang lain, tidak ada dia. Contohnya seperti biasa. In qama atau in kumta akum. In kumta akum. Kalau engkau berdiri, saya berdiri. Ya kan? In jalasta ajlis. Atau in tajlis ajlis. Kalau engkau duduk, saya juga duduk. Maksudnya apa? Duduknya saya ini itu digantungkan dengan duduknya siapa? Si fulan. Kalau fulan duduk, saya duduk. Kalau tidak, saya tidak duduk. Ini maksudnya ta'liqus syai'i bi syai'in wujudan wa adama. Menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari sisi ada dan tiadanya dia. Kalau sesuatu yang lain itu ada, berarti dia ada. Kalau sesuatu yang lain itu tidak ada, berarti dia tidak ada. Kemudian kata beliau, bi'in asyartiyah wa ihda akhawatiha. Taib. Tapi dipersyaratkan untuk syarat yang dimaksud di sini itu yang menggunakan in asyartiyah dan salah satu dari saudari-saudarinya. Taib. Kenapa? Karena di sana ada bentuk syarat atau bentuk penggantungan sesuatu dengan sesuatu yang lain, tapi tidak pakai in. Contohnya misalnya ucapan seseorang, la uzawwijuka hatta tazurani. Saya tidak akan menikahimu, atau la ukrimuka hatta tazurani. Saya tidak akan memuliakanmu sampai kau yang datang kepadaku. Ini bentuknya syarat atau tidak? Syarat. Tapi apakah dia pakai in dan saudara-saudarinya? Enggak. Dia pakai hatta. Ini tidak masuk. Nah, ini maksudnya kenapa beliau khususkan dengan in. Kemudian kata beliau, wasyartu mukhassisun sawa'un taqaddama au ta'akhkhara. Dan sighah syarat ini baik dia datang di depan atau di belakang pada suatu nas atau dalil, dia tetap mengkhususkan dalil tersebut. Bil mithali yattadihul maqal.
Kita contohkan supaya lebih jelas. Mithalul mutaqaddim, contoh syarat yang datang di depan atau di awal dari nas yang dia khususkan adalah qauluhu ta'ala fil musyrikin, firman Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fakhallu sabilahum. Ini firman Allah kepada orang-orang kaum muslimin, kaum muslimin tentang orang-orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka bertobat, wahai orang-orang yang beriman, kalau orang-orang musyrikin itu telah bertobat dan mereka telah mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka khallu sabilahum, biarkanlah jalan mereka, bukakan untuk mereka jalan. Maksudnya biarkan mereka hidup di tengah-tengah kalian. Sekarang lafaz yang umum di sini mana? Khallu sabilahum di situ. Maka bebaskanlah mereka, biarkan mereka, ya, biarkan jalan bagi mereka. Mereka di sini siapa? Umum bagi setiap kaum musyrikin. Tapi ternyata dikhususkan dengan syarat. Kapan mereka membebaskan orang-orang musyrik? Kapan mereka boleh membiarkan mereka, orang-orang musyrik? Kalau mereka tabu. Mereka telah taubat. Wa aqamus shalah wa atuz zakah. Telah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Paham ini? Mana pengkhususnya di sini? Fa in tabu al-ayah. Di mana dia? Setelah atau sebelum? Sebelum lafaz umumnya. Karena lafaz umumnya apa? Khallu sabilahum. Paham gini? Ini kalau dia datang mutaqaddim. Wa misalul mutaakhir, contoh kalau misalnya syarat yang mukhassis, yang mengkhususkan itu datang pada akhir nas atau dalil, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Dan orang-orang yang menginginkan Alkitab, Alkitab ini perjanjian, mimma malakat aymanukum, dari orang-orang yang kalian pegang perjanjian mereka. Maksudnya siapa ini? Dari budak-budak kalian. Jadi terjemah ayat sampai di sini. Dan budak-budak kalian yang menginginkan perjanjian. Itu terjemahnya sampai di sini. Kemudian kata Allah, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian untuk mereka. Ini untuk budak yang ingin buat perjanjian dengan tuannya supaya dia dibebaskan. Ya, dia buat perjanjian supaya dia dibebaskan. Kata Allah, kalau ada budak yang menginginkan untuk buat perjanjian dengan engkau untuk dibebaskan, kata Allah, fakatibuhum, maka buatlah perjanjian dengan mereka untuk membebaskan mereka. Di sini apa? Umum atau khusus? Umum bagi setiap budak. Ya kan? Yang dimaksud di sini. Tapi ternyata keumuman dari lafaz ini, dari yang diinginkan di sini dikhususkan oleh apa? Syarat yang datang setelahnya. Kata Allah, in alimtum fihim khaira. Tapi hati-hati, budak yang kalian setujui perjanjiannya itu in alimtum fihim khaira. Kalau memang budak itu engkau ketahui terdapat padanya kebaikan. Berarti kalau budak yang memang dikenal tidak baik, tidak ada kebaikannya, maka dibebaskan atau tidak? Lihat ini, fakatibuhum. Hum sini umum. Dikhususkan dengan apa? In. Dengan jumlah setelahnya. Syahidnya di sini dan inti pembahasan innya. Dia datang setelah atau sebelum? Setelah. Ini. Jadi kesimpulannya, mau syarat itu datang sebelum atau setelah, maka pasti apa? Dia tetap mengkhususkan. Beda kalau istisna. Istisna ada tidak datang sebelum. Misalnya, illa zaidun qauma qaumun. Ada tidak seperti itu? Tidak ada. Pasti dia datang setelah mustadna minhu. Taib, iqra. Paham gini? Yang tidak paham angkat tangan. Taib. Iqra. Wa qala rahimahullah thalithan as-sifah وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. مثال النعت قوله تعالى
فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ومثال البدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. Tayyib, jazakumullah khaira. Kemudian beliau masuk ke pembahasan yang berikutnya. Iya. Ini bentuk yang ketiga dari bentuk-bentuk al-mukhassis. Dalil yang mengkhususkan, dalil yang muttasil, yang bersambung. Kata beliau, bentuk yang ketiga. Tayyib. Kata beliau, bentuk yang ketiga ada as-sifah. Sifat. Dan sifat di sini bukan sifat yang di ilmu nahwu. Karena sifat yang di ilmu nahwu hanya na'at. Tapi di sini sifat mencakup na'at, badal, dan hal. Na'at, badal, dan hal. Ini mencakup semuanya. Ya, beda dengan nahwu. Kalau nahwu apa yang diinginkan? Na'at saja. Nah, kalau ini tidak. Berbeda. Yang diinginkan di sini adalah na'at, mencakup badal, dan juga mencakup hal. Kata beliau as-sifah. Apa yang diinginkan dengan sifat di sini? Kata beliau wahiyya ma asy'ara bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afrodil am. Adalah suatu lafaz yang asy'ara ma'nan, mengandung suatu makna. Yahtassu bihi ba'du afrodil am, yang makna itu mengkhususkan sebahagian dari lafaz umum. Contohnya seperti apa? Sabda Nabi SAW, fi sa'imatil ghanami sadaqah. Atau fi sa'imatil ghanami az-zakah, afwan. Kata Nabi SAW, pada setiap kambing yang sa'imah, diternak, terdapat padanya zakat. Di sini lafaz apa? Umum atau khusus? Khusus. Dikhususkan dari kambing yang wajib atasnya zakat, itu hanya untuk kambing yang Yang diternak. Mengeluarkan kambing yang tidak diternak. Nah, kalau dihilangkan saimahnya ini, apa asalnya? Fi kulli ghanam sadaqah. Nah, ini kalau dia umum, pada setiap kambing itu ada sedekah. Tapi datang sifatnya. Fi saimatil ghanam. Ternyata kambing yang wajib atasnya zakat hanya kambing yang saimah, yang diternak. Nah, ini bentuknya. Tayyib. Kata beliau min na'tin au badalin au hal. Bentuk sifat yang diinginkan di sini seperti na'at, sifat dalam ilmu nahwu, badal, ma'ruf, dan hal, semuanya ditahu. Kemudian kata beliau, contohnya misalun na'at, contoh untuk na'at yang mengkhususkan qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, famimma malakat aymanukum min fatayatikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dari budak-budak kalian. Apa ini mimma malakat aymanukum? Apa maksudnya ini? Budak. Ma malakat aymanukum ini, siapa yang memegang janji-janji kalian? Siapa mereka ini? Budak. Ya kan? Jadi famimma malakat aymanukum, dan termasuk dari orang-orang atau dari orang-orang yang memegang janji kalian. Apa maksudnya? Budak-budak kalian. Dan dari budak-budak kalian min fatayatikum. Ya kan? Dari budak-budak perempuan. Ini kan umum asalnya fatayat di sini. Ya kan? Fatayat umum. Tapi ternyata keumuman di sini dikhususkan dengan lafaz berikutnya. Al-mu'minat. Ternyata fatayat di sini tidak diinginkan semua fatayat, budak perempuan, tapi dikhususkan dengan apa? Budak perempuan yang apa? Beriman. Al-mu'minat. Paham gini? Paham tidak? Taib. Misalul badal, contoh kalau bentuk sifatnya badal. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nas hajjul bait man istata'a ilaihi sabila." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan wajib atas setiap manusia tanpa terkecuali untuk menunaikan haji. Karena Allah,
Ini umum. Datang pengecualian setelahnya, man istata'a ilaihi sabila. Tapi dikhususkan dari manusia itu, bagi siapa di antara mereka yang mampu untuk melakukan perjalanan ke untuk menunaikan haji. Nah, sekarang man istata'a ilaihi sabila, man di sini isim mausul. Apa i'rabnya? Badal. Dari mana? Annas. Badal apa ini? Ba'ab minkul, sebagian dari mereka. Di sini badal dalam ilmu usul fikih apa kedudukannya? Mukhassis. Dia mengkhususkan annas. Paham ini? Ini sifat. Wa misalul hal, contoh kalau sifat datang dalam bentuk hal, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Kata Allah, barang siapa? Oh, saya kira antum suruh saya berhenti. Hampir saya pulang. Saya punya jam ini. Antum bangun jam segini. Oh, insya Allah. Jangan ketawa antum, Farid. Farid ini. Jangan ketawa. Antum tidur nanti diketawa juga antum. Baik, kemudian kata beliau, contoh dari hal firman Allah Subhanahu wa taala, may yaqtul mu'minan. Kata Allah, dan barang siapapun mereka yang yaqtul mu'minan, membunuh seorang mukmin, fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Maka dia akan masuk ke dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Sekarang kalau kita lihat ayat ini, siapa saja, asalnya kan man, lafaz umum, mencakup semua yang membunuh seorang muslim dengan seorang muslim, maka akan masuk ke dalam neraka. Tapi ternyata mereka dikhususkan dengan apa? Hal apa itu? Muta'ammidan. Ternyata orang yang membunuh yang akan masuk ke dalam neraka, orang-orang yang membunuh dalam keadaan dia muta'ammidan, sengaja untuk membunuh. Keluar darinya apa? Orang yang membunuh karena tidak sengaja, dan orang yang membunuh karena dipaksa. Thayyib. Paham ini semua? Paham tidak? Ada yang tidak paham angkat tangan. Sebelum kita masuk ini. Thayyib. Al-Ghanam kan sifat di sini saudara, jangkit cuma terbatas pada naat. Hilangkan itu. Saya tahu di mana kita bingung. Kenapa saimah dibilang naat? Seharusnya kan dia bilang fil ghanami saimah. Iya kan? Begini. Kata Nabi SAW, fi saimatil ghanami shadaqah. Pada kambing yang digembala terdapat padanya shadaqah. Ini mengkhususkan dari semua jenis kambing. Karena dari sini kita pahami bahwa ternyata kambing tidak semua wajib dizakati. Iya kan? Kalau ada kambing liar, wajib enggak zakat? Tidak. Hanya kambing yang dipelihara, dirawat, diternak. Nah, dari pemahaman ini, karena dalil ini mengkhususkan jenis kambing seluruhnya secara umum, dikhususkan dari jenis itu kambing yang dipelihara dan diternak, menunjukkan bahwa hadits ini datang mengkhususkan sesuatu yang umum. Tapi syahidnya kita apa? Bagaimana bentuk pengkhususannya? Bentuk pengkhususannya apa? Dengan disifati. Dan jangan kepikir sifat di sini naat saja, tidak. Bentuknya banyak. Seperti ini mudhof ilaih itu. Tapi kan maknanya di sini sifat. Dia menjadi sifat bagi kambing itu. Makanya saya tahu di mana heran nyantum. Kenapa dibilang sifat di sini? Padahal dia mudhof. Hilangkan kini sifat yang di ilmu nahwu, hilangkan. Bukan cuma itu yang diinginkan. Makanya saya tambih dari awal tadi. Sifat di sini itu bukan cuma naat, bukan itu. Cuma mencakup naat, badal, ya kan? Mencakup juga hal, dan juga termasuk dalam hadits. Fi saimatil ghanam az-zakah. Jadi maknanya yang sifat. Kan apa kata beliau? Ma asy'ara bi ma'nan yahtassu bihi ba'du afrodil am.
Kalau makna na'at di nahwu apa? Ada yang tahu? Hah? Apa itu? Sifat to. Ada yang sudah belajar mutammimah. Tuh. Apa maknanya? Beda itu. Beda yang diinginkan di sini. Paham ya semua ini? Ada yang tidak paham lah angkat tangan. Hah? Humnya. Fa'in tabu. Maksudnya siapa yang diinginkan dengan hum? Asalnya siapa? Kaum musyrikin seluruhnya. Ya kan? Berdasarkan tafsir yang diinginkan dengan hum di sini kaum musyrikin. Tapi ternyata tidak semua kaum musyrikin itu bisa dibiarkan, dibebaskan begitu saja. Enggak. Tapi dikhususkan yang dibebaskan dari mereka hanya atau cuma di antara mereka yang apa? Tabu wa aqamus shalah wa atu az-zakah. Sama dengan yang di sebelumnya ini, setelahnya. Alladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum. Ini syahidnya. Fakatibuhum. Hum di sini kembali ke mana? Jumlah sebelumnya. Alladzina yabtaguna al-kitaba mimma malakat aymanukum. Hum ini kembali kepada budak-budak seluruhnya yang ingin membuat perjanjian kepada tuannya untuk dibebaskan. Maka kata Allah, bebaskan mereka. Setujui perjanjian mereka. Tapi tidak umum. Dipersyaratkan. In alimtum fihim khaira. Kalau budak itu memang kalian tahu bahwa terdapat kebaikan padanya. Memang budaknya budak orang baik. Kalau budaknya budak tidak bagus, jangan. Paham gini? Taib. Iqra. Tidak ada lagi? Taib. Iqra. وقال رحمه الله المخصص المنفصل المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه وهو ثلاثة أشياء الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى وأنه على كل شيء قدير فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. Tunggu. Tadi apa antum baca ayatnya? Fa innallaha yang takhsis bil aql. Wa annahu ala. Itu ayatnya. Iya, kalau di sini Allahu khaliqu kulli syai'. Tapi apa penjelasannya setelahnya? Fa'innal aqla dalla ala anna dhatahu ta'ala ghairu makhluqah. Salah berarti ayatnya. Keliru ayatnya. Keliru. Kalau itu benar itu karena muassasah punya. Yang benarkan di situ ayatnya, coret langsung ayatnya saja. Atau garis bawah ya, jangan ayatnya coret. Garis bawahi ayatnya, kemudian kasih ta'liq, kasih nomor, simpan di atas. As-sahih qauluhu ta'ala, yang benarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Firman Allah Subhanahu wa taala, as-sahih qauluhu ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'in. Ini yang benarnya. Ya. Coba diulang supaya dari lafaz itu saja. Wa mithalut takhsis bil aqli. Wa mithalut takhsis bil aql qawluhu ta'ala Allahu khaliqu kulli syai' fa innal aqla dalla ala anna dhatahu ta'ala ghairu makhluqah. Ini baru bisa dipahami. Baik, lanjut. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. طيب يكفي. Kemudian kata beliau wal mukhassis al munfasil. Alhamdulillah kita berpindah ke dalam al-mukhassis, dalil pengkhusus yang munfasil, yang berpisah. Apa yang kita sebutkan kemarin? Dia terpisah. Maksudnya
di antara dia dengan dalil yang dia khususkan, dalil umum yang dia khususkan, terletak pada dua dalil yang berbeda, pada nas yang berbeda, tidak bersambung. Makanya kata beliau, al-mukhassis al-munfasil ma yastaqillu binafsih. Dalil pengkhusus yang terpisah itu adalah dalil yang yastaqillu binafsih, yang bersendiri. Wa huwa salasatu asya, dan dia ada 3 bentuknya. Yang pertama ada dalil hissi, panca indera, imma dilihat atau didengar atau dirasakan. Ini al-his, semua masuk. Yang kedua al-aql, akal juga terkadang bisa digunakan untuk mengkhususkan sesuatu atau dalil yang umum. Dan diantaranya juga asy-syara', ada dalil syara'. Dan dalil syara' ini akan datang, dia mencakup 4 hal. Ada Al-Quran, ada sunnah, ada ijma', dan ada qiyas. Nah ini. Dan akan datang pembahasan nanti bahwa ternyata dalil his, panca indera, dan dalil akal itu tidak termasuk dalam dalil yang mengkhususkan. Ya. Melainkan lafaz umum yang terkhususkan di situ bukanlah dikhususkan dengan panca indera dan akal, melainkan dia memang lafadznya umum, tapi yang diinginkan dengannya makna khusus. Akan datang contohnya. Kata beliau, misalut takhsis bil his, contoh pengkhususan dalil yang umum dengan panca indera. Qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, an-rihi'at, tentang angin yang Allah utus untuk membinasakan kaum Ad. Apa kata Allah tentang angin tersebut? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kata Allah, angin tersebut tudammir, menghancurkan, meluluh lantakkan kulla syai', segala sesuatu tanpa terkecuali, bi amri rabbiha, dengan perintah atau atas perintah dari Rabbnya. Secara zahirnya kalau kita lihat, kulla syai' di sini mencakup segala sesuatu atau tidak? Segalanya di alam semesta di sini dihancurkan oleh angin itu. Tapi kalau kita lihat kenyataan sekarang dengan mata kepala kita sendiri, apa yang kita berada di dalamnya sekarang, bumi ini, apakah hancur? Langit ini apakah hancur? Tidak. Berarti berdasarkan indera penglihatan kita, apa yang kita rasakan sekarang, ini mengkhususkan ayat bahwa yang diinginkan oleh segala sesuatu yang dimaksud, yang dihancurkan di dalam ayat oleh angin itu adalah apa yang ada pada kaum Ad pada waktu itu, dan khusus pada wilayah mereka. Adapun selain dari wilayah mereka, maka itu tidak terhancurkan. Apa yang membuktikan ini? Al-his. Kita saksikan sendiri secara langsung. Makanya kata beliau, fa innal hissa dalla ala annaha, ay annaha ini kulla syai', yang dalam ayat. Annaha ini ar-rih, angin yang diinginkan. Lam tudammiris sama'i wal ardh. Angin ini tidak menghancurkan langit dan bumi secara keseluruhan. Kalau kita lihat dengan apa? Dengan his, panca indera kita. Nah, maka dari panca indera ini, inilah yang mengkhususkan ayat yang zahirnya tadi diinginkan segala sesuatu dihancurkan oleh angin ini. Dikhususkan dengannya bahwa yang diinginkan hanya apa? Hanya tempat tinggal kaum Ad pada waktu itu. Paham gini? Maksudnya angin pada waktu itu menghancurkan segala sesuatu yang ada pada tempat mereka. Paham gini? Dalil yang dikhususkan dengan his. Kemudian kata beliau, misalut takhsis bil aql, contoh pengkhususan dalil yang umum dengan akal. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala jalla sya'nuhu, jalla jalaluh. Kata Allah, dialah yang telah menciptakan kulla syai' atau kulli syai', segala sesuatu tanpa terkecuali. Kalau kita lihat zahirnya,
Orang mungkin akan berpikir, berarti Allah juga menciptakan dirinya. Wal iyadu billah. Iya kan? Karena kenapa? Allah di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan bahwa dirinya itu syai'. Siapa yang hafal surah Kul apa surahnya? Saya lupa surahnya juga, surah Al-Maidah. Kul ayyu syai'in akbaru syahadah. Kulillah. Kul ayyu syai'in. Katakanlah sesuatu apakah yang menjadi saksi yang paling besar? Maka jawabannya adalah Allah. Allah katakan dirinya adalah syai'. Kul ayyu syai'in akbaru syahadat. Katakanlah syai', sesuatu apakah yang menjadi menjadi saksi yang paling besar? Apa kata Allah? Kulillah. Katakanlah bahwa syai' di situ adalah Allah. Allah menyatakan dirinya syai'. Maka kalau kita lihat zahir ayat, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Ini kan? Bagaimana ini? Berarti Allah menciptakan dirinya. Sabar. Sabar dulu. Waliyadu billah. Tidak boleh kita katakan Allah menciptakan dirinya. Allah itu telah ada sebelum Allah menciptakan segala makhluknya. Dalam hadits Nabi SAW bersabda, Allahumma antal awwalu la laisa qablaka syai'un. Allahumma ya Allah, antal awwalu, sungguh engkau yang maha pertama, laisa qablaka syai', tidak ada sesuatu apapun yang datang sebelummu. Ya kan? Berarti Allah tidak menciptakan dirinya. Ya kan? Di antara yang membuktikan ini, akal kita. Apakah masuk akal? Rabb yang mencipta, dia yang menciptakan dirinya? Tidak masuk akal. Jangan kita membahas tentang Rabb yang ala kulli syai'in qadir, yang maha mampu atas segala sesuatu. Makhluk saja. Makhluk yang menciptakan sesuatu, kita yang bisa menulis, menjadikan karya tulis, membuat sesuatu penemuan. Manusia ini. Apakah manusia bisa menciptakan dirinya? Bisa tidak? Tidak masuk akal. Apalagi Rabbul Alamin. Paham gini? Maka kata beliau, fa innal aqla, kalau dari ayat ini, akal kita dalla, menunjukkan ala anna dzatahu ta'ala, bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala ghairu makhluqin atau ghairu makhluqatin, tidak termasuk dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata beliau, wa minal ulama man yara anna ma khussa bil hissi wal aqli laisa minal amil makhsus. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalil yang lewat ini, dalil yang umum yang dikhususkan dengan panca indera dan akal sebagaimana yang telah lewat, itu bukan termasuk dari lafaz umum yang dikhususkan dengan his wal akal, melainkan dia memang adalah lafaz umum, lafaznya umum tapi maknanya khusus. Oleh karenanya kata beliau, wa innama, melainkan huwa ini kembali kemana? Kembali ma khussa bil hissi wal aql. Bahwasanya tiada lain, huwa, dalil yang dikhususkan dengan his wal aql itu yang telah lalu, dia minal am alladhi urida bihil khusus. Dia dari lafaz yang am, lafaznya am, tapi yang diinginkan dengannya khusus. Jadi lafaznya umum, tapi makna dari lafaz yang umum itu khusus. Jadi tidak perlu dikatakan panca indera dan akal ini mengkhususkan itu. Paham ini? Tayyib. Kenapa? Ada alasannya dan kuat alasannya beliau. Dan ini yang benar ya. Ini yang sahih. Kata beliau, idil makhsusu lam yakun muradan indal mutakallim walal mukhatabi min awwalil amr. Karena pengkhususan di sini, memang dari awal orang yang berbicara dan orang yang diajak bicara tidak menginginkan hal tersebut. Paham?
Jadi Allah tatkala Allah mengatakan bahwa angin yang diutus kepada kaum Ad menghancurkan segala sesuatu, memang asalnya Allah tidak menginginkan angin ini menghancurkan segala sesuatu. Kecuali apa? Segala sesuatu yang berada pada kaum Ad. Memang asalnya Allah yang Allah inginkan itu. Walaupun Allah bawa dengan lafaz umum. Begitu pula firman Allah, Allahu khaliqu kulli syai'. Memang asalnya Allah yang mengucapkan ayat ini, memang asalnya yang Allah inginkan segala sesuatu kecuali dirinya. Walaupun Allah bawa dengan lafaz umum. Paham gini? Sama kalau saya bilang, misalnya Fahri datang ke rumah. Ya toh? Saya bilang, Fahri, makan saja apa yang ada di dalam. Yang saya inginkan ini apa? Ya makanan. Saya tidak suruh Fahri makan daun pintu. Paham jantung ini? Kan saya bilang, Fahri, Rizky, masuk di rumah, makan saja apa yang ada dalam. Antum ini kalau saya bilang begini, apa yang antum pikirkan? Saya suruh antum makan daun pintu, jendela, semua meja, kursi, antum saya suruh antum makan. Paham tidak? Nah, ini sudah dipahami memang dari awal. Walaupun lafadznya umum, tapi maknanya khusus. Sama sabda Nabi SAW tentang lautan. Nabi SAW bersabda, tahuru ma'uhu wal hillu maitatuh. Nabi SAW bersabda, laut itu airnya suci, mensucikan, dan halal segala bentuk bangkainya. Maksudnya bangkai apa ini? Bangkai yang bisa dimakan. Kalau bangkai kapal, untuk mau kunyah. Paham ini? Nah, jadi ini maksudnya. Lafaz umum, tapi makna yang diinginkan khusus. Kemudian kata beliau, wahadihi haqiqatul atau haqiqatul am alladhi urida bihil khusus. Dan demikianlah hakikat atau bentuk dari lafaz umum yang diinginkan dengannya makna khusus. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.